Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis, hari Sabtu 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Ad-Du'a, mafhumuhu, ahkamuhu, akhta'un taqa'u fihi. Doa, pengertiannya, hukum-hukumnya, dan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Ad-Du'a, mafhumuhu, ahkamuhu, akhta'un taqa'u fihi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Dan di dalam kitab ini banyak bab-bab yang beliau bawakan. Di antara bab-babnya adalah pengertian doa, kemudian keutamaan doa, syarat-syarat doa, adab-adab doa, kemudian waktu, tempat, keadaan dikabulkannya di dalamnya doa, kemudian kesalahan-kesalahan dalam berdoa, sebab-sebab dikabulkannya doa, kemudian permasalahan dikabulkan dan tidak dikabulkannya doa, kemudian hikmah-hikmah dari pengakhiran pengabulan doa, dan setelah itu contoh-contoh doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil salah satu bab darinya, yaitu permasalahan yang sering ditanyakan oleh sebagian orang, yaitu permasalahan mengapa
doa saya tidak dikabulkan, atau mengapa doa saya terlambat dikabulkan. Dua bab ini insyaallah kita akan bahas, itu permasalahan pengabulan dan tidak dikabulkannya doa, kemudian hikmah dari tidak dikabulkannya atau diakhirkannya pengabulan doa. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan mas'alatun fi ijabati du'a min adamiha, permasalahan tentang pengabulan doa dan tidak dikabulkannya doa. Kata beliau, mimma yanbaghi an yu'lam anna istijabat ad-du'a fil asl dalilun ala salahil mar'i wa taqwa. Yang patut diketahui bahwasanya pengabulan doa pada asalnya adalah bukti bahwa seseorang tersebut saleh, seseorang tersebut bertakwa. Jadi kalau ada orang berdoa lalu dikabulkan, ini bukti bahwa orang tersebut saleh, orang tersebut bertakwa. Asalnya seperti itu. Apabila orang berdoa dikabulkan, maka ini bukti bahwa seseorang tersebut saleh, seseorang tersebut bertakwa. Walakinnaha la tadullu ahyanan ala dhalik, faqad takun istidrajan aw li hikmatin kama qala ta'ala afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Tetapi terkadang tidak menunjukkan akan hal tersebut. Artinya ada dikabulkan doa sedangkan orangnya tidak saleh. Jadi asal hukumnya pengabulan doa itu tanda kesalehan seseorang. Asal hukumnya pengabulan doa itu tanda ketakwaan seseorang. Tapi terkadang ada orang dikabulkan doa dan dia tidak saleh, yang disebut dengan istidraj, yaitu penguluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, bermaksiat tapi doa-doanya dikabulkan, bermaksiat tapi doa-doanya dikabulkan, maka kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Atau orang yang bermaksiat, tidak saleh, tidak bertakwa, tapi dikabulkan doa karena ada sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jalankan dalam penciptaannya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya pengabulan doa bisa terjadi pada seseorang yang tidak bertakwa dan tidak saleh karena sebuah hikmah atau karena istidraj. Dalilnya adalah surat Maryam ayat 77 sampai 80. Apakah engkau tidak melihat seorang yang kafir dengan ayat-ayat kami? Ya, dan ia berkata, sungguh aku akan berikan kepadanya harta dan anak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang kafir tapi diberikan harta dan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir berdoa kemudian dia dikabulkan doanya oleh Allah. Tujuannya adalah untuk istidraj, untuk penguluran waktu sehingga dia tetap mati di atas kekufuran. Nanti tidak ada bagiannya di akhirat kecuali siksa. Atau ada hikmah, Allah mengabulkan doa orang yang bermaksiat karena satu hikmah. Kemudian penulis mengatakan, wa min qablu istajaballahu ta'ala du'a syaitan. Seperti sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya syaitan. Di dalam surat Al-Hijr ayat 36-38. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun fa innaka minal munzirin. Syaitan berkata, wahai Tuhanku, berikan aku umur sampai hari kebangkitan.
Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya engkau akan dipanjangkan umurmu. Ini berarti Allah mengabulkan doanya syaitan, doanya iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang Allah mengabulkan doa untuk orang-orang yang tidak bertakwa, tidak saleh, karena sebuah hikmah. Hikmah dari dikabulkannya doa syaitan agar dia panjang umur sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Hikmahnya adalah agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Agar ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan beriman dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Dan sungguh orang-orang sebelum kalian diuji, maka akhirnya diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta. Itu hikmah dikabulkannya doa syaitan. Nah, kemudian penulis mengatakan, fakaunuhu azza wa jalla ajaba iblisa su'lahu wa anzarahu ila yaumil qiyamah laisa dzalika ikraman li iblis. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya iblis dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur iblis sampai hari kiamat, itu bukan karena pemuliaan terhadap iblis, bal ihanatan lah, tetapi itu adalah penghinaan, pengerendahan terhadap iblis. Liyazdada ithman fata'dhamu uqubatuhu, agar bertambah dosanya yang akhirnya bertambah besar hukumannya. Wa yatadha'afu syaqa'uhu 'adzabuh, dan berlipat-lipat kehinaannya dan siksanya. Idhafatan ila dzalika fa inna Allah 'azza wa jalla ja'alahu muhikkan yatamayyazu bihil khabith min at-tayyib. Ditambah lagi hikmahnya yang lain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya iblis, Allah akhirnya menjadikan itu pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ketika iblis dipanjangkan umurnya, doanya dikabulkan agar Allah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan Allah bisa membedakan, agar manusia terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Wa ma dama anna al-khalqa mustamirun ila yaumil qiyamah fa inna hadha yaqtadhi bi baqa'i khalqil bashar wallahu a'lam. Dan selama penciptaan terus ada sampai hari kiamat, maka ini menunjukkan harus adanya iblis, ya, sebagaimana tetapnya makhluk dari manusia. Karena tugas iblis adalah mengganggu manusia, dan manusia akan ada terus sampai hari kiamat. Nah, intinya apa para ikhwah? Kadang pengabulan doa dan tidak dikabulkannya doa itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kadang tidak tahu. Berdoa agar bisa mengajak ibunya untuk berumrah atau berhaji. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal niatannya baik. Tidak dikabulkan oleh Allah. Karena satu hikmah, mungkin dikabulkan tahun ini, maka dia tidak sanggup dari sisi biaya. Mungkin kalau dikabulkan tahun depan, dia ada pekerjaan lain untuk anak-anaknya dan seterusnya. Akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah pada waktu yang dekat. Intinya bahwa Allah terkadang mengabulkan karena sebuah hikmah, terkadang tidak mengabulkan karena sebuah hikmah. Ada tujuannya. Kadzalika inda istijabati du'a la tadullu ala fasadid da'i fi kulli al-ahwal. Kadzalika adamu istijabati du'a la tadullu ala fasadid da'i fi kulli al-ahwal. Nah, kebalikannya, apabila ada doa yang tidak dikabulkan, ini tidak menunjukkan bahwa yang berdoa buruk, yang berdoa tidak saleh. Ada orang yang berdoa tidak dikabulkan, ini tidak menunjukkan bahwa orang yang berdoa tersebut buruk, orang yang berdoa tersebut tidak dimuliakan oleh Allah, tidak. Fahunaka su'alun mana'ahu Allahu nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahidah. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis sanah fa'ataniha wa sa'altuhu alla yuhlika atau yahlaka ummati bil gharaq fa'ataniha wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Di sana ada doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ditahan pengabulannya oleh Allah. Kalau doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan, apakah itu menunjukkan bahwa Nabi tidak bertakwa, Nabi tidak saleh? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya ada terkadang doa tidak dikabulkan, bukan berarti yang berdoa buruk di sisi Allah. Ada terkadang doa tidak perkenankan oleh Allah dalam waktu yang dekat, bukan berarti yang berdoa tidak saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau bersabda, aku memohon kepada Tuhanku 3 perkara. 2 dikabulkan, 1 ditahan, tidak dikabulkan. 2 tersebut aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak dihancurkan dengan kekeringan. Jadi tidak akan pernah ada siksa Allah atau musibah yang datang dari Allah kemudian ditimpakan kepada seluruh umat Islam dengan kekeringan. Gak pernah ada. Paling kekeringan satu daerah, sana yang lain tidak kering. Adapun seluruh kaum muslimin diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan, tidak ada. Nah, ini dikabulkan oleh Allah. 1. Yang kedua, aku mohon kepadanya agar umatku tidak ditenggelamkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untukku. Tidak akan pernah ada terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggelam seluruhnya. Paling tenggelam beberapa daerah, yang lain tidak tenggelam. Tidak akan pernah ada terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan permusuhan mereka antara mereka dengan satu dengan yang lainnya. Lalu Allah tidak mengabulkannya. Dan ini terbukti kaum muslimin saling bermusuhan. Jangankan di antara kelompok ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, tetapi antara kaum muslimin saling bermusuhan. Karena memang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan ini adalah salah satu tipu daya syaitan mengganggu manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ya'isa syaitan an ya'budahu al-musallun, walakin fi tahrish bainahum." Syaitan sudah putus asa untuk mengganggu manusia agar mereka beribadah kepada syaitan. Putus asa syaitan. Tetapi syaitan tidak pernah putus asa agar manusia bercerai-berai. Maka kalau seandainya terjadi perceraian, perpisahan, perselisihan, karena memang doa Rasulullah SAW tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Fallahu azza wa jalla mana'a nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ad-da'wah ats-tsalitsah." Maka di sini Allah azza wa jalla melarang atau menahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya yang ketiga. Wa laisa dzalika dalilan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la makanata lahu 'inda rabbih. Ini tidak menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au annahu ghairu mustajabid da'wah. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang dikabulkan doanya. Bal huwa sayyidul bashar. Tidak, tetapi bahkan beliau adalah pemimpin manusia. Wa du'ahu mustajab, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Walakin Allah azza wa jalla mana'ahu tilka ad-da'wata li hikamin 'azimah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan tidak dikabulkan doanya karena ada hikmah yang agung. Minha an yu'lama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar. Salah satu hikmahnya adalah kenapa Rasul SAW doanya tidak dikabulkan. Ini hikmahnya salah satunya adalah bahwa
agar diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia. Kadang doanya dikabulkan, kadang doanya tidak dikabulkan. Laisa lahu minal amri syai'. Tidak ada pokok perkara pada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Artinya tidak ada pokok perkara itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Yang apabila terjadi sesuatu mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang sangat agung. Ketika doa beliau tidak dikabulkan, ini menunjukkan bahwasanya beliau manusia. Dan manusia tidak memiliki perkara apapun dalam pengaturan urusan dunia. Wa innal amra kullahu lillah. Dan sesungguhnya seluruh perkara milik Allah. Biyadihi ad-darr wan naf'. Di tangan Allah pemberian manfaat, di tangan Allah pemberian mudarat. Wal 'ata' wan naf'. Di tangan Allah pemberian dan di tangan Allah pemberian manfaat. Wa minha anna hadhihi al-ummata ta'si. Dan hikmah yang lainnya adalah bahwa umat ini akan ada maksiat di dalamnya. Wallahu azza wa jalla yaqul laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Bukan dengan angan-angan kalian, bukan juga dengan angan-angan ahlul kitab. Siapa yang berbuat keburukan maka yujza bih, dia akan diberikan balasan atasnya, dan ia tidak mendapati untuknya ada penolong selain Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hikmah yang lain kenapa doa Rasulullah SAW tidak dikabulkan, karena ini menunjukkan bahwa umat ini akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bukan dengan angan-angan. Masuk surga harus beramal, harus saleh. Ya. Fa idza asayat uqibat litauba ila rusdiha. Maka ketika umat itu bermaksiat, maka akan disiksa agar kembali kepada petunjuknya. Wa tunibu ila rabbiha, dan kembali kepada Tuhannya. Fatastaqimu ahwaluha wa tasluhu amruha fatas'adu wa tuflih. Yang akhirnya umat tersebut baik karena sudah dapat musibah kan, jadi bertobat dia. Datang tsunami, jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemiskinan, ada wafat, jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak dikabulkan doa, maka ada hikmah di sana. Wa hadza min rahmatillah id yu'addibuha bihadhil 'uqubat. Dan ini salah satu rahmat Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari umat ini dengan hukuman-hukuman tersebut. Jadi musibah-musibah tersebut, kalau seandainya yang diberikan musibah adalah ahli maksiat, maka itu hukuman agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma inna min rahmatihi biha annahu azza wa jalla la yu'aqibuha 'uqubatan isti'salan bihaitsu tasta'silu jami'aha kama hasala dzalika lil umam as-sabiqah ka'ad wa thamud. Dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah adalah Allah tidak menghukum umat ini dengan kehancuran merata. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Thamud dan kaum 'Ad. Ini hikmah Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa hadza satattadhihu ba'dul hikami min ta'akhkhuri ijabati du'a atau adamiha fil mabhath at-tali ziyadatan ala ma madha. Dan akan jelas penjelasan hikmah-hikmah kenapa sebagian terlambat dikabulkan doa atau bahkan tidak dikabulkan doa di dalam penjelasan selanjutnya sebagaimana yang ditambahkan atas yang sudah disampaikan. Baik. Sekarang apa hikmahnya? Penulis mengatakan al-hikamu min ta'akhkhuri ijabati du'a. Hikmah-hikmah dari terlambatnya doa. Sebelum beliau menyebutkan hikmah-hikmah, beliau mengatakan minnal bala 'alal mu'mini an yad'uwa fala yujab. Fayukarriru ad-du'a wa yubalighu fihi wa tatulul muddah fala yara atharan lil ijabah. Termasuk daripada ujian
atas seorang beriman, berdoa tidak dikabulkan. Ulang-ulang doa nggak dikabulkan. Terus mengangkat doa nggak dikabulkan. Terus panjang doanya nggak dikabulkan. Dia tidak melihat bekas ada pengabulan doa. Ini ujian dari Allah SWT. Wa min huna yajidu syaitanu fursatahu fayabda'u bil waswasati lahu wa isaati dhannihi bi rabbih wa iqa'ihi bil i'tiradi ala hikmatih. Dan dari sini syaitan masuk, ada kesempatan, maka mulai memberikan rasa waswas dalam hati, mulai memberikan rasa buruk sangka kepada Allah, mulai pada saat itu menolak hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Apalagi kadang-kadang yang berdoa itu ahli masjid, taat kepada Allah. Saya Ustaz sholat 5 waktu, di saf pertama, setiap hari baca Quran, bakti orang tua, tapi saya sering berdoa agar kaya, tidak kaya-kaya. Maka para ikhwah, jadi mulai dimasukin oleh syaitan itu. Fayambaghi liman waqa'at lahu hadhil hal alla yakhtalija fi qalbi syai'un mimma yulqihi syaitan. Maka siapa yang terdapat dalam dirinya keadaan seperti ini, diuji oleh Allah, diakhirkan pengabulan doanya, bahkan tidak dikabulkan doanya, maka hendaklah dia harus menjaga dirinya, jangan sampai dimasuki oleh syaitan apa yang merupakan bisikan-bisikan syaitan kepada hatinya. Dzalika anna ta'akhkhur al-ijabati ma'al mubalaghati fi ad-du'a yahmilu tiyatihi hikaman bahirah. Yang demikian itu ketika doa diakhirkan padahal dia sudah sering berdoa. Orang nikah puluhan tahun belum dikabul-kabulkan punya anak. Sering berdoa seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan nabi-nabi yang terakhir mendapatkan anak, umur 86 tahun baru dapat anak. Ya. Wa kanat imra'ati 'aqiran, istrinya sudah menopause baru dapat anak. Ya. Washta'ala ra'su syaiban, kemudian rambutnya sudah penuh dengan uban baru dapat anak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengakhiran pengabulan doa padahal kita sudah benar-benar banyak berdoa, ini sebenarnya di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang banyak sekali. Wa asraran badi'ah, dan rahasia-rahasia yang indah luar biasa. Lau tadabbaraha da'i lima dara fi khaladihi tadajjara min ta'akhuril ijabah. Lama dara fi khaladihi tadajjurun min ta'akhuril ijabah. Kalau seandainya orang yang berdoa ya memperhatikan hikmah-hikmah ini, maka tidak akan pernah ada di dalam pikirannya rasa menggerutu kenapa doanya diakhirkan pengabulannya. Kalau dia tahu hikmahnya, tidak akan pernah ada rasa menggerutu. Wa fi ma yali dzikrun li ba'd tilkal hikami wal asrar. Dan di bawah ini akan menyebutkan beberapa hikmah, rahasia-rahasia. Mengapa doa diakhirkan pengabulannya, mengapa doa tidak dikabulkan. Wallati yujmilu bid-da'i an yatadabbaraha. Nah, ini bagus untuk orang yang berdoa untuk mentadabburinya, memikirkannya dengan matang. Wa yahsunu bihi an yastahdhirha, dan selalu baik bagi dia saat berdoa selalu hikmah-hikmah ini dia hadirkan di dalam hatinya. Yang pertama, anna ta'akhkhur al-ijabati min al-bala alladhi yahtaju ila sabr. Fa ta'akhkhur al-ijabah min al-ibtila kama anna sur'at al-ijabah min al-ibtila. Bahwa pengakhiran pengabulan doa termasuk ujian yang memerlukan kesabaran. Maka pengakhiran pengabulan doa termasuk ujian sebagaimana cepatnya pengabulan pengakhiran doa juga termasuk ujian. Saya ulangi, terlambatnya pengabulan doa termasuk ujian, sebagaimana cepatnya pengabulan doa termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah. Yang pertama, si fulan
cepatkan dikabulkan doanya, itu ujian. Si fulan dilambatkan pengabulan doanya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi hikmahnya apa? Diakhirkan pengabulan doa, terlambat pengabulan doa karena dua-duanya ujian. Hikmahnya itu. Yang segera dikabulkan doa itu ujian, yang terlambat dikabulkan doa itu juga ujian. Karena Allah mengabulkan doa, memberikan ujian dari dua sisi. Dengan kebaikan itu ujian, dengan keburukan juga ujian. Falibtila'u bil khairi yahtaju ila syukr, walibtila'u bisyarri yahtaju ila sabr. Nah, ketika disegerakan pengabulan doa, maka ini ujian. Ujiannya apa? Apakah dia bersyukur atas pengabulan yang cepat dari doanya tersebut? Dan ketika diakhirkan pengabulan doa, maka ini ujian. Ujiannya apa? Apakah dia bersabar? Di situ hikmahnya. Fa iyyaka an tastatila zamanal bala wa tadjara min kathrati du'a fa innaka mumtahanun bil bala muta'abbadun bis sabri wad du'a. Oh, indah sekali perkataannya. Maka jauhi olehmu sikap merasa lama dengan ujian, menggerutu dengan banyaknya doa. Ya Allah, aku sudah banyak berdoa, mana pengabulannya? Mengapa demikian? Karena engkau sedang diuji oleh Allah dengan ujian, diakhirkannya pengabulan doa, yang kalau kamu sabar dapat pahala darinya. Nah, di situ indahnya. Ya Allah, kalau seandainya saya berdoa kok nggak dikabulkan, maka tanamkan dalam hati, oh berarti ini perlu kesabaran. Saya dapat pahala dari sabar itu. Bisa dipahami ya? Ini hikmah yang pertama. Fala tay'as min rauhillah wa in tala al-bala fa inna Allah azza wa jalla yabtalik liyabluwa akhbarak wa hal ibtila illa al-i'rad wa aksul maqasid. Maka jangan sekali-kali, fala tay'asanna, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah meskipun ujiannya lama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengujimu ya, untuk mengetahui keadaanmu bagaimana. Bukankah ujian itu adalah kebalikannya? Orang diuji kemiskinan agar dia kaya di akhirat. Orang diuji penyakit agar dia sehat di akhirat, dengan syarat sabar. Wa halil ibtila illa al-i'rad wa aqsul maqasid. Bukankah ujian itu tujuannya adalah kebalikan dari ujiannya tersebut? Orang diuji dengan kemiskinan agar dia kaya di akhirat, dan seterusnya. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, dan disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, Khalifah Rashidah yang kelima, saking adilnya beliau ketika menjadi Amirul Mukminin. Asbahat wa mali sururun illa fi intidhari mawaqi'il qadar. In takunis sarra fa indi syukur wa in takunid dharra fa indi sabar. Indah sekali. Ya, terutama dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak yang di PHK, sulit nyari uang dan semisalnya. Beliau mengatakan, setiap pagi tidak ada sesuatu yang menggembirakan untukku kecuali menunggu ketetapan-ketetapan takdir. Jika hari ini aku mendapatkan kebaikan, maka aku memiliki rasa syukur kepada Allah. Jika hari ini aku mendapatkan keburukan, aku memiliki sabar atas ketetapan Allah. Begini hidup orang beriman. Antara syukur saat mendapat nikmat dan sabar saat mendapat musibah. Ini perkataan indah, pantas ditulis dengan tinta emas.
asbahat wa ma li sururun illa fi intidhari mawaqi'il qadar. Setiap pagi aku tidak memiliki kebahagiaan kecuali saat menunggu-nunggu takdirku. Apa sih takdirku hari ini? Ya. Kalau takdirku baik, aku bersyukur. Kalau takdirku buruk, aku bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa keadaan orang beriman, perkaranya selalu baik. In asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Wa dzalika laisa illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Itu lebih baik bagi dia. Ini dua keadaan tidak ada yang memilikinya kecuali orang beriman. Dengan begini kan kita lapang akhirnya. Ya, bahwasanya hikmah dari diakhirkannya, terlambatnya pengabulan doa, bahwa Allah menguji manusia. Yang cepat dikabulkan doa diuji oleh Allah. Yang lambat dikabulkan doa diuji oleh Allah. Yang cepat ujiannya apakah dia bersyukur. Yang lambat ujiannya apakah dia bersabar. Yang kedua, anna Allah azza wa jalla huwa malikul mulk falahu at-tasarruful mutlaq bil 'ata'i wal man'i fala radda li fadlihi wala mu'aqqiba li hikamihi wala i'tirada 'ala 'ata'ihi wa man'ihi in u'tiya in a'ta fa bi fadlin wa in mana'a fa bi 'adlin. Hikmah yang kedua, ringkasannya adalah Allah azza wa jalla raja di raja. Allah yang berkuasa. Itu mau apa? Kalau Allah memang tidak mengabulkan, terserah Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, jika Allah tidak mengabulkan, itu berarti Allah tidak mengabulkan. Ya. Allah yang memiliki pengaturan secara mutlak, baik itu pemberian ataupun penahanan. Tidak ada yang seorang pun yang bisa menolak pemberiannya, karunianya, dan tidak ada seorang pun yang bisa intervensi dalam hikmah-hikmahnya. Tidak ada seorang pun yang menentang atas pemberiannya dan penahanannya. Si fulan dikasih, si fulan gak dikasih. Gak ada yang bisa. Satu darah, satu ibu, satu bapak, si fulan hitam, si fulan putih. Gak ada yang bisa menolak. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Jika Allah kasih, itu adalah karunia dari Allah. Jika Allah tahan, itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah kedua apa? Meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Meyakini Allah Maha Pengatur, Maha Pencipta, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Meyakini Allah Maha Kuasa dengan kekuasaan mutlak. Tidak ada yang bisa menolak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Nasr ad-Din ad-Dimashqi. Fa innahu laysa li ahadin mafar'in an amrillah wa qada'ihi wa la mahida lahu an hikmahi an hukmihi an-nafidh wa ibtilahi inna lillahi mulkuhu wa 'abiduhu yatasarrafu fina kama yasha'uhu wa ma yuriduhu. Sesungguhnya seseorang tidak memiliki jalan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa dia mengelak atas hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, budak Allah. Allah berbuat kepada kita terserah Allah. Mau si fulan miskin, mau si fulan kaya, mau si fulan 7 turunan kaya padahal orang kafir, terserah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi hamba-hambalah yang ditanya apa yang telah mereka perbuat. Nah ini para ikhwan. Jadi yang kedua apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Terserah Allah. Mau dikabulkan sekarang, mau dikabulkan besok, mau dikabulkan lusa, mau dikabulkan 1 tahun depan,
terserah Allah. Allah yang memiliki at-tasarruful mutlak, pengaturan secara mutlak atas alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahu la haqqa lil makhluqi 'ala al-khaliq, fal makhluqu marbubun mamlukun maqhurun mudabbarun wal khaliqu rabbun qahirun mudabbirun. Yang ketiga hikmahnya adalah manusia tidak punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu yang dipelihara oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah. Sedangkan Allah Sang Maha Pencipta adalah Tuhan yang Maha memelihara, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha mengatur. Wal mamlukul aqilu mutalabun bi ada'i haqqil malik. Dan seorang budak yang berakal, dia dituntut untuk menunaikan hak-haknya sang raja. Wa ya'lamu annahu la yajibu 'alal maliki tablighuhu ma yahwi. Dan seorang budak dia mengetahui betul bahwasanya raja tidak perlu untuk memberitahukan apa saja yang dia inginkan. Fa kaifa yuqassirul mamluk thumma yatlubu haqqahu kamilan ma'annahu la haqqa lahu aslan. Bagaimana ada seorang budak yang tidak mengerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tidak sempurna pekerjaannya, kemudian dia minta hak sempurna kepada rajanya, padahal dia tidak memiliki hak sama sekali. Artinya gini para ikhwan, salah satu hikmah yang sangat luar biasa saat orang berdoa lalu terlambat pengabulannya, ya sudah, kita kan tugasnya cuma minta. Kenapa maksa? Kan kita ini budak Allah. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya sudah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini Pak ikhwan? Dan tugas kita adalah mengerjakan yang diperintahkan oleh raja kita. Beribadah kepada Allah dengan maksimal. Adapun meminta, kemudian apalagi sampai menggerutu atas permintaan yang belum dikabulkan, atas dasar apa kita menggerutu gitu loh. Paham enggak maksud saya? Ya. Atas dasar apa kita menggerutu? Oh, kita ini makhluk tuh. Allah kalau kata Allah, kamu nggak boleh berdoa. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih boleh kita berdoa. Alhamdulillah masih boleh berdoa. Nah ini. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga adalah bahwa kita ini budak Allah. Bahkan tidak berhak untuk memaksa Allah agar mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena Allah sang raja. Ini kalau misalkan kalau ada raja manusia, ada budak manusia. Kemudian si budak ini belum sempurna mengerjakan haknya, mengerjakan perintah-perintah si raja. Sudah minta naik gaji. Dan segera hari itu juga. Kira-kira gimana? Paham maksud saya? Ada raja manusia, ada budak manusia. Kemudian si budak ini belum sempurna mengerjakan perintah sang raja. Lalu dalam keadaan belum sempurna, ya, mengerjakan perintah sang raja, dia minta kepada raja, wahai raja, aku pengen kaya, aku pengen sehat, aku pengen. Padahal sang raja keperluannya, sang raja perintah-perintahnya belum dikerjakan oleh si budak ini. Paham maksudnya? Nah, itu hikmah yang ketiga. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini perkataan pantas berat perkataannya karena dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan perkataan beliau ini ya dalam gitu. Beliau mengatakan, "Famin anfa'i ma lil qalbi an-nadharu fi haqqillah 'ala al-'ibad." Saat doa belum dikabulkan, terlambat dikabulkan, maka yang paling bermanfaat untuk menjaga hati adalah memikirkan hak Allah atas hamba. Hak Allah atas hamba apa? Hamba beribadah kepada Allah.
Itu hak Allah atas hamba. Nah, hak Allah saja oleh hamba ini belum dikerjakan dengan maksimal. Kok minta-minta? Marah lagi kalau minta. Paham nggak maksud saya? Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ibadah tersebut belum maksimal kita kerjakan. Sudah minta-minta, kemudian nggak dikabulkan, marah-marah. Ini model jenis apa? Nggak malu ini. Paham ya? Ini luar biasa kan penjelasannya loh. Fa inna dzalika yurithu maqta nafsi wal izra' 'alaiha wa yukhlisuhu min al-'ujub wa ru'yatul 'amal. Dan kalau kita mikirkan seperti itu, hak Allah itu saya beribadah kepada Allah. Itu hak Allah dan itu kewajiban saya. Kalau kita mikirkan itu meskipun doa kita belum dikabulkan, maka niscaya itu akan memarahi diri sendiri. Hei kamu, sudah ibadah yang betul belum sama Allah? Kau berani-beraninya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu melepaskan diri dari sifat ujub dan merasa sudah beramal banyak. Wa yaftahu lahu babal khudu' wa yuftahu lahu babul khudu' wadzul wal inkisar baina yaday rabbih. Dan sikap memikirkan seperti ini akan memberikan kita untuk tunduk patuh kepada Allah dan merasa fakir di hadapan Allah. Wal ya'su min nafsih, dan merasa aduh saya belum cocok ini minta. Ya, ada orang sebagian belum mengerjakan hak Allah, dia berdoa lalu Allah belum mengabulkan doanya, marah-marah. Ini kan nggak tahu diri gitu. Kamu itu budak, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Ibadahmu belum sempurna, kamu sudah minta-minta, tidak dikabulkan oleh Allah, malah marah-marah. Paham ini? Ya, ini para ikhwan. Wa anna an-najata la tahsul illa bi'afwillah wa maghfiratihi wa rahmatihi fa inna haqqahu an yuta'a wa la yu'sa, an yudhkara wa la yunsa, wa an yushkara fa la yukfar. Dan sesungguhnya keselamatan tidak akan didapat kecuali dengan maaf dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Sesungguhnya haknya Allah ditaati, jangan dimaksiati. Diingat, jangan dilupakan. Disyukuri atas nikmatnya, jangan dikufuri. Ini nih hak Allah. Coba pikirkan hak Allah yang tiga ini. Sudah kita kerjakan belum? Lalu kemudian kita berdoa dan belum dikabulkan atau terlambat pengabulannya, malah marah. Lalu hak Allah belum dikerjakan. Jadi nggak tahu diri gitu, yang marah-marah saat berdoa, bahkan sampai murtad. Kebanyakan nih dari sini orang tidak merasa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, kemudian dia murtad. Kebanyakan dari sini. Padahal dia ibadah saja enggak, taat saja enggak, maksiat iya. Sering lupa pada Allah, berzikir tidak, baca Quran enggak. Sering kufur terhadap nikmat Allah, lalu minta, maksa lagi mintanya. La haula wala quwwata illa billah. Antum nih bagaikan nih, di rumah ada pembantu, ya. Kemudian kita perintahkan sesuatu, kerjakan pel ini ya, gitu. Kemudian dia nggak sempurna mengerjakannya. Kemudian si pembantu ini minta bonus atas gaji atau naik gaji. Ini kan kurang asem ya. Paham maksud saya nggak? Nah, itu keadaan kita tuh. Sudah ibadahnya nggak maksimal, Quran sering ditinggal, zikir pagi sore enggak, qobliyah ba'diyah enggak, apalagi sholat tahajud enggak. Jangankan amalan-amalan sunnah, amalan wajib aja kadang-kadang terlalaikan. Ya. Lalu saat berdoa minta pengabulan cepat. Terserah gua dong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum sempurna mengerjakan kewajiban, malah minta. Habis itu marah lagi. Marahnya dengan murtad lagi. Ini kan benar-benar ya. Apalagi yang lebih parah lagi, mintanya kepada selain Allah. Wah, ini lebih parah lagi. Merasa Allah tidak mengabulkan, mintanya kepada selain Allah. Dan itu di zaman globalisasi media sosial seperti sekarang ini, itu sangat mudah tersebar.
Di antaranya yang lagi ramai di media sosial. Langit, aku turunkan hujan, aku ingin kaya tanpa bekerja. Itu banyak kesalahan di dalamnya. Lafadznya menunjukkan tidak tawakal. Lafadznya mengingkari sebab akibat. Yang lebih parah lagi, lafadznya terdapat kesyirikan. Minta kepada langit, minta kepada Tuhan yang memelihara langit, itu baru boleh. Wahai Tuhan yang memelihara langit, baru boleh itu. Tambahin aja Tuhan yang memelihara langit. Turunkan aku uang tanpa bekerja, nggak boleh juga itu, karena mengingkari hikmah sebab akibat. Ya, itu tidak tawakal namanya, itu namanya tawakul. Tawakul itu artinya modal nekat. Seperti orang-orang Yaman disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yaman, saya tidak menghina orang Yaman ya, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yaman mau berhaji, kemudian disuruh membawa bekal. Kemudian mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah, nggak perlu bekal. Dari Yaman sampai ke Mekah, sampai di Mekah habis bekal, minta-minta. Nah, ini namanya tawakul. Ya, bukan tawakal. Dan bayangkan perkataan syirik akbar tersebar dan jadi viral. Bagaimana negerinya mau subur, mau gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Syirik akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Faman nadhara fi hadzal haqq alladhi li rabbi 'alima 'ilma al-yaqin annahu ghairu mu'addin lahu kama yanbaghi. Siapa yang memperhatikan hak Allah tadi kemudian dia sandingkan kepada dirinya, dia yakin betul bahwa dia belum sempurna untuk mengerjakan hak Allah tersebut. Wa annahu la yas'u illa al-'afw wal maghfirah. Makanya kalau begitu sudah yang ada pada diri kita adalah ya Allah ampuni dosa. Wa annahu idza uhila 'ala 'amali halak. Dan apabila dia disandarkan kepada amalnya, maka dia akan binasa. Makanya kan salah satu sebab dikabulkannya doa banyak-banyak apa? Beristighfar. Itu rahasianya. Artinya gini, kita diperintahkan oleh Allah dengan sebuah perintah, lalu perintah tersebut belum kita kerjakan secara maksimal. Ya, secara maksimal. Maka kita di situ istighfar, baru minta, gitu loh. Kan logis tuh. Karena belum maksimal maka kita beristighfar, ya Allah maafkan saya, ampuni saya nih, ini belum sempurna. Baru setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, sudah hak Allah enggak dikerjakan, sok pede doa enggak dikabulkan, marah-marah. Mana ya Allah kuasamu? Allah enggak adil. Itu yang enggak sholat, yang enggak puasa, sholatnya cuma setahun sekali. Itu pun karena dia panitia Idul Adha, Idul Fitri. Ya. Rumahnya megah, mobilnya mewah, bininya 4. Marah-marah tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia belum sempurna mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadha mahallu nazar ahlul ma'rifati billah wa binufusihim. Inilah yang selalu diperhatikan yang selalu diperhatikan oleh orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan mengenal hakikat dirinya. Wa hadzal ladzi asahum min anfusihim. Ini yang membuat dia merasa putus asa dari diri mereka sendiri. Wa 'allaqa raja'ahum kullahu bi'afwillah wa maghfiratih. Dan ini yang membuat dia menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan rahmat. Jadi ini kita ini sebenarnya sedang minta itu nggak pantas gitu loh. Karena kenapa? Karena kita belum sempurna mengerjakan hak Allah. Makanya kita sebelum berdoa kita dimintakan untuk beristighfar. Ada sayyidul istighfar yang kata Rasulullah SAW jika diucapkan maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu fungsinya. Indah ya perkataannya, indah penjelasannya. Gak pernah kita terfikir ke situ.
Dan tidak ada yang bisa memikirkan seperti ini kecuali man tadabbar al-Quran wa ayat wal ahadith. Orang-orang yang benar-benar mendalami sehari-harinya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Dan yang begini, saya sampai merinding semuanya. Yang begini susah untuk didapat dengan hafalan-hafalan saja, enggak. Wallahi para ikhwah, terkadang kita baca. Dan apa yang sampai kepada kita beda dengan yang kita baca. Pembukaan yang lebih luas. Itu kadang kita mendengar perkataan para syekh kita. Ilmu bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar referensi. Saya sudah mengkaji kitab ini, tetapi ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baca. Dia baca apa, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa gitu. Sama seperti ini. Ini sulit untuk difikirkan. Pembukaan seperti ini diberikan oleh Allah kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah. Artinya nggak ada bukunya gitu loh untuk mengajarkan yang seperti ini. Hanya dengan tadabbur. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa idza ta'ammalta hal aktsarin nas wajadtahum bididdi dzalik. Kalau engkau memperhatikan keadaan kebanyakan manusia, engkau akan dapati mereka kebalikan dari itu. Yanzuruna fi haqqihim 'ala Allah wa la yanzuruna fi haqqillah 'alaihim. Ini subhanallah. Mereka melihat, ya Allah, hak saya mana, kasih. Tapi mereka tidak melihat bagaimana hak Allah, apakah mereka kerjakan atau tidak. Paham ya para ikhwan? Habis ini nggak ada lagi menggerutu. Doa nggak pernah dikabulkan, gimana nih caranya? Makanya kan benar sekali perkataan para ulama salaf, dan mereka seling berwasiat dengan perkataan ini. Man aslaha bainahu wa bainallah, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki hubungan rahasianya dengan Allah, Allah akan memperbaiki keadaan zahirnya di hadapan manusia. Perbaiki hubungan dengan Allah. Wa min huna inqata'u 'anillah wa hujibat qulubuhum min ma'rifatihi wa mahabbati wa syauqi ila liqa'i wa tan'amu bi dzikrihi. Wa hadha ghayatu jahli al-insan bi rabbihi wa bi nafsihi. Saat tidak dikabulkan doa, mulailah tangannya turun. Sudah enggak manfaat deh. Doa sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada pengabulannya, nggak ada asap-asapnya kata orang, ya, nggak ada bau-baunya. Akhirnya hatinya tertutup dari mengenal Allah, dari mencintai Allah, dari rindu ingin bertemu dengan Allah, dari mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak kebodohan manusia dengan Tuhannya, dan puncak kebodohan manusia terhadap dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Jadi ringkasannya adalah hikmahnya bahwa seorang hamba ketika terlambat dikabulkan doa, maka mungkin hak Allah belum kita kerjakan. Mengapa kita menuntut hak kita? Padahal Allah adalah sang khaliq dan kita makhluknya. Mungkin hak Allah belum kita kerjakan dengan maksimal. Yang keempat, anna Allah azza wa jalla lahul hikmatul balighah fala yu'ti illa li hikmah wa la yamna' illa li hikmah. Yang artinya Allah memiliki hikmah yang dalam. Allah tidak ngasih kecuali karena ada hikmahnya. Allah tidak menahan kecuali karena ada hikmahnya. Wa qad tara syai'a maslahatan zahiratan walakinnal hikmata la taqtadhi. Kadang kamu melihat ini semestinya dia punya anak dong, kan sudah nikah, semestinya dia punya anak dong. Kadang manusia memikirkan bahwasanya itu baik buat dia, tetapi ternyata hikmahnya tidak demikian. Faqad yakhfa fil hikmah fima yaf'aluhu at-tabibu min asya' tu'dhi fil zahir yaqsudu biha al-maslahah fala'alla hadha min dhak.
Kadang ada seorang dokter mengerjakan sesuatu, terlihat oleh orang lain si dokter ini menyakiti si pasien. Sebenarnya bukan untuk itu. Ada hikmah lain, tujuan lain. Ya, nah seperti itulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengabulkan atau terlambat mengabulkan doa seseorang. Allah kasih sesuatu yang dengan sesuatu tersebut akhirnya dia bisa belajar, dia bisa mengetahui nikmat Allah, dia bisa mengetahui kuasa Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang dokter memberikan obat pahit mungkin untuk kesembuhan. Nah, sama itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa secara langsung, mungkin ada hikmahnya yang kita tidak mengetahuinya. Thumma inna Allah azza wa jalla lahul hikmatul balighah fa asma'uhul husna wa af'aluhu tamna'u nisbatul zulmi ilayhi wa taqtadhi alla yaf'ala illa ma huwa haqqu illa ma huwa mutabiqun lil hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang dalam. Nama-nama Allah yang husna, perbuatan-perbuatan Allah itu menahan kezaliman atas diri Allah. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan ini mengakibatkan bahwa Allah tidak akan mengerjakan kecuali yang sesuai dengan hikmahnya. Ya. Fata'akhurul ijabah qad yakunu ainul maslah lidda'i kama sayati bainahu fi faqaratit taliyah. Terkadang terlambatnya doa malah itu kebaikannya sebenarnya. Cuma manusia kan tidak tahu. Kenapa manusia tidak tahu? Karena dia tidak tahu akan kehidupan setelahnya, akan hal gaib setelahnya dia nggak tahu. Ini subhanallah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam penciptaannya. Mungkin pengabulan doa yang cepat tidak baik baginya, dan sebaliknya mungkin diakhirkannya doa maka itu termasuk kebaikan untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Mungkin kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya. Ada cerita menarik subhanallah. Disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Kisah seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Kunyahnya Abu Qilabah. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi kunyahnya Abu Qilabah. Abu Qilabah ini keadaannya, matanya keduanya rabun, telinganya keduanya lemah pendengaran, tangannya keduanya buntung, kakinya keduanya buntung. Abu Qilabah tinggal di sebuah tenda di samping pantai karena nggak punya rumah. Yang mengurusnya adalah anak kecilnya yang belum umur kurang dari 10 tahun. Lalu dalam keadaan demikian Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala berdoa kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, inti kisah ini adalah kita tidak tahu hikmah Allah yang Allah berikan. Ternyata yang Allah berikan mungkin baik bagi kita. Yang Allah tahan mungkin itu baik bagi kita. Kalau kita minta kepada Allah permintaan kemudian Allah kabulkan, ternyata itu buruk bagi kita. Makanya Allah tahan. Itu inti kisahnya. Abu Qilabah rahimahullah berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsir mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat-Mu.
dan atas engkau meninggikan aku di hadapan seluruh makhluk. Datang seseorang berkunyah Abu Muhammad. Hei fulan, dia nggak tahu itu kalau itu adalah ulama besar. Hei fulan, tahu nggak itu ucapanmu apa? Artinya, paham nggak ya apa yang kamu ucapkan? Nikmat apa yang kamu dapatkan? Kedua matamu rabun, telingamu pendengarannya sulit, tangan kaki buntu. Nikmat apa? Kan doanya tadi, ya Allah berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat. Nikmat apa yang kamu bisa syukuri? Maka Abu Qilabah berkata, jikalau halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti dari mengucapkan doa tersebut karena nikmat yang Allah berikan kepadaku, yaitu berupa lisanku ini. Hikmahnya apa? Dalam keadaan demikian kekurangan, lisannya senantiasa menghasilkan pahala. Mungkin kalau seandainya tidak diberikan keadaan demikian, mungkin lisannya tidak selezat itu beribadah. Karena orang kadang-kadang dalam keadaan lapang, nyaman, ya malas ibadah. Karena semua ada, makan apa saja bisa, kemana saja bisa, beli apa saja bisa. Malas dia berdoa kepada Allah. Ini hikmahnya. Lanjut ceritanya. Kata Abu Qilabah, sudahlah, saya minta tolong kepada engkau wahai Abu Muhammad. Saya punya anak sebelum 10 tahun. Dia biasa yang ngurus saya, memakani saya, memandikan saya, mewudukan saya. Karena beliau kakinya buntung. Akhirnya dicarilah. Tidak jauh dari tenda tersebut terdapat jasad seorang anak. Anaknya mati dimakan binatang buas. Abu Muhammad bingung mau memberitahu gimana. Sedih pastinya. Maka Abu Muhammad bercerita, tahu nggak engkau kisah Nabi Zakaria yang belum dapat anak dalam waktu yang lama? Tahu nggak engkau kisah Nabi Ayub yang dapat penyakit? Tahu nggak engkau kisah Nabi Yunus yang dapatkan dimakan ikan paus di dalam kegelapan? Kemudian Abu Qilabah kan muridnya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Wahai fulan Abu Muhammad, semua cerita itu aku hafal. Sekarang mana anak saya? Maka Abu Muhammad menceritakan, anakmu dimakan binatang buas. Lihat. Kemudian Abu Qilabah, ini intinya. Abu Qilabah berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bersabar berarti. Nah, siapa yang dapat musibah mengucapkan itu, dia bersabar berarti. Kemudian dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Kok bisa bersyukur? Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'si fayu'adzibuhu binnar. Segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dari keturunanku makhluk yang bermaksiat kepadanya, yang nanti kelak akan disiksa di neraka. Karena kan belum balik, berarti belum dapat dosa. Beliau bersyukurnya dari situ. Ini permainan hati tingkat tinggi para ikhwan. Susah ini. Ya. Ini yang kita katakan tadi bahwasanya terkadang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, kita menginginkan sesuatu tapi Allah menahannya, itu ternyata baik untuk kita. Ternyata, Ustaz, saya doanya bagus-bagus aja kok. Bukan urusan bagus-bagus aja. Tetapi Allah lebih mengetahui mana yang lebih cocok untukmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, hati itu lapang, nyaman, tentram. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 yang waktu naik-naiknya itu, kadang karena keluarga perdokteran, bapak ibunya meninggal, kakak adiknya meninggal, keponakan meninggal, keluarga perdokteran.
tinggal dia sendirian. Nah, salah satu hikmahnya adalah kita ingin keluarga kita hidup sama kita. Salah satu hikmahnya adalah mereka membawa syafaat kelak, karena mereka mati syahid, mendapatkan kematian dengan cara penyakit mewabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan fata'akhurul ijabah qad yakunu 'ainul maslahati lid-da'i. Terkadang terlambatnya pengabulan doa ini sebenarnya adalah inti kebaikan bagi siapa yang berdoanya. Kenapa kita maksa? Kenapa kita menggerutu? Kenapa kita merasa belum dikabulkan? Karena kita tidak tahu apa yang lebih baik bagi kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kelima, dia mengatakan qad yakunu fi tahaqquqil matlubi ziyadatun fi syart farubbama tahaqqaqa lid-da'i matlubuhu wa ujiba lahu su'luhu fakana dhalika sababan fi ziyadati ithm aw ta'akhkhuri an martabah aw kana dhalika hamlan al-ashar wal batar fakana at-ta'khiru aw al-man'u aslah. Terkadang kenapa nggak dikabulkan doa oleh Allah? Karena saat dikabulkan malah si pendoa yang berdoa mendapatkan keburukan. Kadang kalau dikabulkan doanya, ya, maka itu penyebab dia menambah dosa, atau malah turun tingkat imannya, atau malah mendatangkan kesombongan. Maka diakhirkan, dilambatkan pengabulan doa, ini lebih baik untuknya. Ini yang kelima, yaitu di dalam keterlambatan pengabulan doa ada kebaikan untuknya. Kenapa? Karena kalau dikabulkan langsung mungkin dia bermaksiat, dikabulkan langsung mungkin dia nakal, dikabulkan langsung mungkin dia sombong, yang semuanya itu berpengaruh buruk kepada dirinya. Maka akhirnya dilambatkan pengabulan doanya. Ulun pengalaman di pesantren, entah ada ilmu, bangun masjid, alhamdulillah selesai 24,5 miliar. Ulun nggak tahu itu duitnya dari mana, ya. Kemudian saat ini terkadang buka jalan untuk jalan utama itu seret, karena memang instrumen masjid dengan instrumen jalan itu beda. Orang suka nyumbang masjid gitu dibandingkan jalan, padahal nggak bisa ke masjid kecuali ada jalan. Ya. Maka pada saat itu ada hikmahnya agar kita tidak terlalu sombong dengan mudah aja tuh 1 bulan selesai ngumpulin donasinya, ternyata 3 bulan 4 bulan nggak selesai. Agar kita tahu diri, kita ini makhluk Allah, kita ini hamba Allah yang lemah, tidak boleh menyombongkan diri. Lebih maslahat diakhirkan, lebih maslahat belum dikabulkan. Sampai seperti anak tadi, mungkin dikabulkan, anak punya anak langsung, kok sudah 15 tahun belum dikabulkan doa memiliki anak. Mungkin kalau dikabulkan dia, ada hadis yang begini, inna min ibadi man agnaituhu la afsadathul ghina. Ada dari hamba-hambaku yang kalau aku kasih kekayaannya merusaknya. Udah kamu cocoknya miskin. Wa inna min ibadi man law afqartu la afsadathul faqr. Ada hamba-hambaku yang kalau aku miskinkan, maka kemiskinannya akan merusaknya. Artinya dia beriman saat kaya gitu. Cocoknya memang orang ini kaya. Kalau kaya dia beriman, taat kepada Allah. Kalau miskin dia kufur. Yang ini kebalikannya. Kalau kaya dia nggak bagus. Miskin sering doa,
Miskin tidak takabur gitu, merendah hati gitu, nggak sombong. Nah, itu pengampunan. Allah lebih tahu. Nah, ini para ikhwan. Jujur kalau sudah baca-baca seperti ini, ya sudahlah, kita semua makhluk Allah. Allah apakan saja, kita cuma berusaha. Akan ujung-ujungnya begitu nanti. Kita cuma berusaha. Ini kan nggak tahu diri. Sudah kewajiban Allah nggak dikerjakan, minta lagi yang sempurna permintaannya nggak dikabulkan, marah-marah lagi. Waqad ruwiya an ba'dhi salaf annahu kana yas'alu Allah al-ghazwa fahatafa bihi hatif innaka in ghazawta usirta wa in asarta tanassarta. Ini subhanallah. Disebutkan di dalam kitab Saidul Khatir, diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa ada orang berdoa, ya Allah, mudahkan kami berperang di jalan Allah, karena kan pahalanya jihad, mati syahid. Maka ada yang membisiki, jika kamu masuk ke medan jihad, kamu akan ditawan, dan ketika kamu ditawan, kamu tidak tahan, akhirnya nanti kamu pindah agama, murtad. Lihat, paham kisahnya? Ini para ikhwah. Jadi kadang-kadang kita minta baik permintaannya, ya Allah, saya ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bosan di sini. Saya ingin jihad saja. Ternyata ada yang Allah tidak mengabulkan, karena ada yang buruk kalau seandainya kamu berjihad jalan Allah, tidak tahan atas musibah, akhirnya masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, faqada'uhu li'abdihi al-mu'min ata'un wa in kana fi suratil mana. Lihat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah luar biasa. Ketetapan Allah untuk hambanya yang beriman adalah anugerah darinya, meskipun bentuknya itu pelarangan, doanya nggak dikabulkan, tapi sebenarnya itu adalah rahmat dari Allah. Wa ni'mah wa in kana fi suratin mihnah, dan itu sebenarnya adalah nikmat meskipun dalam bentuk musibah. Wa bala'uhu 'afiyah wa in kana fi surati baliyah, dan bala kebalikannya, hukumannya, siksanya itu adalah kebaikan untuknya meskipun di dalam bentuk hukuman. Saya beri contoh, Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nggak ada. Ternyata ada. Akhirnya menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di akhirat gimana Ustaz? Kalau Ummu Salamah ketemu Abu Salamah nanti kelak gimana tuh? Ya, sangit-sangitan kah? Kenapa kamu nikah pulang mbah aku mati? Itu jujur belum pernah bertanya kepada bini, kepada Ummu belum pernah. Kalau saya mati, kamu nikah lagi enggak? Ya. Makanya saya bercita-cita jangan mati duluan sebelum istri. Karena saya tidak tahan kalau saya mati duluan kemudian istri nikah dengan laki-laki lain, kan repot ya. Makanya saya berdoa jangan mati duluan sebelum istri, bukan mendoakan istri mati duluan, kan. Ya, ada cerita, ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ini punya rasa ghairah yang tinggi, rasa cemburu tinggi, dan tetapi beliau sering menikah, cerai. Nah, yang dicerai-cerainya ini, janda-jandanya beliau ini, tidak ada yang boleh menikahinya. Beliau nafkahi. Nah, itu salah satu cara laki-laki agar bisa menikah banyak. Nikah, cerai. Tapi janda-jandanya ini nafkahi tetap. Kenapa? Karena agar tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Karena beliau punya rasa cemburu. Ini pernah bergaul dengan saya, masa digauli oleh laki-laki lain? Ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, kira-kira saya seperti itulah. Tapi nggak nikah cerai ya. Maksudnya pengennya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang menikahi
keluarga saya setelah saya mati gitu. Makanya jangan sampai saya mati duluan gitu. Paham maksud saya? Bukan menyamakan saya dengan Sa'ad bin Ubadah. Jauh, imannya jauh. Walakin li jahlil 'abdi wa dhulmihi la ya'uddu al-'ata' wan ni'mah wal 'afiyah illa maltadza bihi fil 'ajil wa kana mulaiman li tab'ihi. Tetapi karena kebodohan seorang hamba dan kezalimannya, dia tidak menghitung pemberian, nikmat, afiat kecuali yang lezat bagi dirinya saat sekarang ini dan cocok bagi keadaannya. Nah, ini kekeliruan. Sebagian orang bersyukur atas nikmat hanya yang beda dari orang lain. Saya sering mengatakan, kita ini jarang bersyukur atas nikmat nafas. Kenapa? Karena semua kita bernafas dengan mudahnya. Kapan kita bersyukur atas nikmat nafas? Saat kita sakit. Saat kita berbeda dengan orang lain. Kita jarang bersyukur atas nikmat istri. Coba antum, ya. Saya pribadi, kalau boleh curcol sedikit, nggak tahu umur 40-an ini sepertinya tuh semakin love you tuh sama istri, nggak tahu sebabnya apa, nggak paham saya. Allah berikan rasa cinta berlebih gitu. Dan itu sulit didapati. Kenapa? Karena dia sudah sama berlama dengan istri tersebut. Ada pepatah Arab mengatakan kathratul misas tudhibul ihsas. Sering bersentuhan itu akan menghilangkan rasa. Ini enggak. Nah, ketika seseorang kadang mendapatkan satu istri, dia lupa bersyukur. Kenapa? Karena hampir semua laki-laki dapat satu istri. Tapi kalau sudah dua, baru dia alhamdulillah Ustaz, dua sekarang, tiga sekarang. Lah satu kemarin kan nikmat itu sebenarnya. Cuma kebiasaan manusia bersyukur hanya dengan nikmat yang berbeda. Motor, orang jarang bersyukur dengan motornya, karena hampir semua punya motor. Tapi ketika punya moge, baru, ya, ingkutannya gini lain Wak, baru bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, itu kebodohan seorang hamba. Dia menganggap nikmat itu hanya yang lezat untuknya. Nah, walau ruziqa minal ma'rifati hadzan wafiran la'adda al-man' ni'matan wal bala rahmatan wa taladzuz bil bala'i akthar min ladzatihi bil afiyah. Kalau seorang hamba diberikan rezeki mengenal Allah lebih, maka dia akan melihat terkadang tidak dikabulkannya doa itu nikmat dari Allah. Terkadang musibah yang dia dapatkan itu rahmat sebenarnya dari Allah. Dan berlezat-lezatlah kata beliau dengan musibah yang didapatkan, lebih merasa lezat dengan kesehatan yang dia dapatkan. Nabi Ayub nggak dikabulkan doanya, diberikan penyakit, lama tidak dikabulkan doanya. Maka saat itu saat lezat lebih dibandingkan saat sehat. Paham maksud saya? Ini ulun bisa pandir aja lah. Pengamalannya nggak tahu lagi. Ya, kita cuma bisa menerangkan, pengamalannya nggak tahu. Wa talazzuz bil faqr aktsar min ladzati bil ghina. Kadang seseorang merasa lezat dengan kemiskinan, lebih lezat saat dia menjadi orang kaya. Wa kana fi halatil qillah a'zamu syukra min halith kathrah. Dan dalam keadaan keterbatasan, minimalisme, lebih banyak bersyukur dibandingkan dalam keadaan sedikit, dalam keadaan banyak. Dalam keadaan sedikit lebih bersyukur, lebih lezat syukurnya dibandingkan dalam keadaan dia banyak. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini ilmu, jika istri pian tidak ikut, sampaikan hikmah-hikmah ini agar kita benar-benar bisa lebih lapang menghadapi kehidupan dunia. Apalagi kalau dipikir hidup cuma 60-70 tahun saja, setelah itu selesai.
Semua yang dimiliki tidak akan pernah dibawa apa-apa. Dari rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tinggal semua. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan manusia itu mempunyai 3 saudara, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apabila manusia ini mati, maka saudara yang pertama akan mengatakan terputus persaudaraan kita. Persaudaraan kita hanya sampai sini. Saat mati. Ya, saat mati. Yang kedua, saudara yang kedua mengatakan jika si manusia ini meninggal, saudara yang kedua yaitu keluarganya, istri, anak, kakak, adik, paman, bibi, orang tua, keponakan, dan seluruh keluarga. Mengatakan ketika si fulan ini meninggal, maka dibawa ke dalam kubur. Sesudah dimasukkan ke dalam kubur, putus hubungan kita. Adapun kawan sejati, saudara sejati, amalnya yang masuk ke dalam kubur dan akan bersamanya sehidup semati. Itu hadis Rasulullah SAW sahih. 3 saudara bagi seorang manusia. Maka pikirkan itu. Ya, mudah-mudahan kita lebih bisa bersabar dengan memahami hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.